Hadirin kang kula hormati. Suatu ketika ada orang memuji-muji Rasulullah. Ceritanya rada singkat temon pun. Ana wong muji-muji Rasulullah jenenge Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Muji-muji norak ya apa? Nemen banget muji-mujine. Rasulullah mboten bendu malah ridho. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun isroha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha waqiluhumu innaka yabna abi salma la maqtulu faqultu khallu sabili la abalakumu فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعظ وتفصيل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أروى أسمع ما لو يسمع الفيل لا ظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلها ببطن مكة لما أسلموا زالوا فما زالا Tengok cokabe sampai jam 12. Sungguh engkau Rasulullah bagaikan pedang yang tajam yang mampu memisahkan antara hak dan batil, antara khair dan syar, antara kebaikan dan kejahatan. Engkau datang dari suku Quraisy, dari kota Mekah dengan gagah berani, dengan anak buah para sahabat yang tidak pernah ada rasa takut, tapi di ketika damai menjadi orang yang sangat santun dan sangat berakhlak. Tidak pernah mundur ketika perang, tapi ketika di luar perang sangat tawadu dan sangat berakhlak. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji-puji. Saupomo kau muji nang Kanjeng Nabi ku salah, mestinya Kanjeng Nabi nyegah, ojo muji-muji aku bid'ah. Mboten niku mboten ate. Malah Kanjeng Nabi dipuji lajeng seneng ridho maringi kenang-kenangan selimut sing saweg dipun agem. Kemul lagi diagem lurik-lurik bergaris-garis. Lah selimut garis-garis niku bahasa Arabe burdah. Menawi selimut polos batoniyah muttaqiina ala furushin batoinuha niku selimut polos. Nek burdah selimut lurik-lurik. Nek mboten percaya selimut lurik-lurik Kanjeng Nabi sing diparingaken dhateng Ka'ab sabadane ngalem muji-muji niku masih wonten di Istanbul, Turki. Nek mboten monggo karo kula lunga mriko, tapi tiketnya tuku dhewe. Dikira dijak ditiketi apa? Masih wonten. Rambutnya Kanjeng Nabi masih wonten, sandalipun, lajeng niku burdaipun, mangkoknya bekas daharipun mangkok masih wonten. Sing rada lengkap para sahabat masih wonten pedange. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman masih wonten pedange, masih wonten sorbane, masih wonten. Monggo teng Turki nek mboten percaya. Jadi muji-muji Kanjeng Nabi karo barzanji burdah niku sunnah dibenarkan karo Rasulullah, bukan bid'ah goblok. Sunnah takririyah namanya. Ono daerah namanya daerah Mudor, Kabupaten Mudor pun gampang wis, suku Mudor. Sak suku niku ngenyek nang Kanjeng Nabi sedoyo. Muhammad tukang sihir, Muhammad dukun, Muhammad majnun. Sak desa niku sak kabupaten pun. Akhiripun Kanjeng Nabi nyupatani. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, muga-muga panjenengan paringi mereka itu tertimpa tahun-tahun seperti kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik. Zaman Nabi Yusuf kan paceklik nggih, ora udan ora ono pangan. Muga-muga mereka ora ono pangan wis gamane ngoten pun, kaya kaumnya Nabi Yusuf. Betul, Pak. Ternyata 7 tahun gak ada pangan, gak ada gandum, gak ada air, gak ada hujan. Krisis pangan di suku Mudor itu. Akhirnya terpaksa datang ke Madinah sak rombongan dipimpin karo kepala sukune Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Labid bin Robi'ah. Dari mana? Dari Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Wong wingi-wingi bareng ngenyak usah teko rene arep apa iki?
Ada apa ke sini? Ada apa maksudnya datang ke sini? Maksud saya datang ke sini Muhammad, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli atainaka wal adra'u tudmi li thatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'an mimma ya'kulun nasu indana siwal hanzalil ami wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa ke sini? Kami datang ke sini, wahai manusia terbaik di dunia di atas bumi. Litarhamana, supaya engkau merahmati kami. Coba, kalau itu salah, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Boten Kanjeng boten ngendikan ngoten niku. Jaluk rahmat Kanjeng Nabi, boten Gusti Allah boten. Litarhamana, agar engkau merahmati kami. Ataina kanasku hittatan jalla amrul sab'i sinin. Kami datang kepadamu, wadul, mengadu, curhat kepada kamu, bukan kepada Allah, kepada engkau Muhammad. 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu, gadis-gadis pecah bibirnya karena tidak minum. Ibu-ibu yang menyusui anaknya ditinggal anaknya karena tidak keluar air susunya. Banser, pagar nusa yang gagah berani sekarang lemah lunglai karena kelaparan tidak makan. Wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput hanzal, rumput di padang pasir. Wala syai'am mimma ya'kulun nasu indana siwal hanzal, kecuali rumput. Oleh karena itu Muhammad, fa anta lidunyana wa anta lidinina. Engkau tempat bergantung kami, urusan dunia maupun urusan agama. Coba. Kalau itu salah, kalau itu keliru, Kanjeng Nabi nyegah, ojo njaluk rahmat nang aku, ojo njaluk tulung karo aku, ojo njaluk wadul karo aku, karo Gusti Allah. Musyrik nang njaluk tulung karo aku. Boten niku. Lajeng Kanjeng Nabi ndongaaken, Allahumma asqihim ghaitsam mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala bala'in wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar. Hujan bawa rezeki dan rahmat. Jangan hujan bawa malapetaka, banjir, musibah. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya betul nggak? Percaya betul? Ada yang tanya, sampean oleh cerita ngono kondi itu dari buku sejarah. Saya jawab, loh saya baca buku sejarah nggak ada cerita begitu. Saya tanya, buku sejarah yang Anda baca apa? Khulasatu Nurul Yakin. Ya ora ono. 40 halaman kok ono cerita ngono. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Tarikh Al-Kamil, Al-Kamil fit Tarikh, karangan Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umam wal Muluk lit Tabari 10 jilid. Tarikh Ibnu Khaldun 14 jilid. Tarikhul Hadar Al-Islamiyah Dr. Ahmad Syalabi 9 jilid. Baru tahu cerita seperti ini. Umat sejarah me khulasatu ngono gelare SAG. Tukang ngawin ke wong. Sombongnya Masya Allah. Ngalur itu nganggone dasi. Gobloknya orang entek-entek padahal. Kecuali sing pesantren. Dokter Andes pesantren niku pinter niku. Hanya dokter Andes tok YIN, gobloknya orang tanggung-tanggung, tenanan gobloknya niku. Sombongnya tok sing dadi. Hadirin kang kula hormati. Jadi tawassul lan muji-muji Kanjeng Nabi menika sunnah taqririyah, bukan bid'ah. Suatu ketika ada orang namanya Abu Sa'id Al-Busiri, sakit stroke sudah 1 bulan. Mimpi jumpa Rasulullah, lajeng matur, ya Rasulullah, nyuwun izin kula badhe damel syair qasidah maksude muji-muji panjenengan. Ya wis gawenen. Seminggu ketemu maneh sampun dados Kanjeng Nabi, ndelok aku pengen krungu wacanen. Basa bar diwaca fatabassama sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhu wa masaha jasadahu. Rasulullah senang tersenyum, dipuji-puji, diusap-usap sesuke waras.
Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Teruskan Bu. Mazatadam anjaro mim muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa aumadhal barku fi dhulma'i min idhami famali ainaika in qulta fufahamata qalbika in qulta stafiq yahimi ayah sabus sabu annal hubbam ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala araqta li dzikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban lali wisan. Nek mboten hafal, siapa yang harus hafal? Siapa yang akan ngapalaken? Kita yang harus hafal. Masa Abu Bakar Ba'asyir suruh ngapal burdah? Kita yang harus hafal. Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis, mengeluarkan air mata sampai mengeluarkan air mata bercampur darah, campur getih air matanya itu? Apa karena engkau kangen rindu pada kekasihmu, pacarmu yang ada di desa Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari angin bertiup panas di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat desa Idham? Kenapa kedua matamu gak bisa tidur? Kenapa hatimu resah, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti kamu sedang kena asmara. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, benar, saya sedang mabok cinta. Saya sedang kangen dengan seseorang sampai rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau kamu tahu siapa yang kukangeni, pasti kamu akan memaklumilah. Maklum, mengerti. Siapa yang kamu kangeni sampai gak enak makan, gak enak tidur, nangis terus? Siapa yang kamu rindukan? Yang kukangeni, yang kurindukan, ku ingat terus. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atu nal ahwali muqtahami. Yang kukangeni, yang kurindukan adalah Muhammad Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wal Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Kauni wal Wujud. Dialah Nabi kita yang kuharapkan syafaatnya ketika kita menghadapi malapetaka, musibah, tsunami, longsor, angin puting beliung, penyakit menular. Hanya syafaat Rasulullah yang kita harapkan. Paham betul Bu? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Ilyarad bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad menikah, leluhurnya jelas. Semuanya nikah sah semua itu. Tidak ada yang hasil berbuat zina. Jelas mboten? Jelas mboten leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Saniki kula arep takon panjenengan, tapi ora usah muring-muring. Takon mawon kula mentang mawon. Jenengan saged mboten nyebutaken leluhur jenengan pitu mawon saged mboten? Mboten? Enggak jelas keturunan sapa mbuh iki. Nek Kanjeng Nabi keturunan jelas. Yang saya sebutkan tadi punya surat nikah, begitu loh kalau zaman sekarang. Nikah semua, nggak ada yang zina itu. Punya anak ini, punya anak ini, sah semua anaknya. Nggak ada yang anak tidak sah. Nen jenengan ora iso nyebutaken leluhur 10 mawon, nggak jelas keturunan sapa mbuh sampeyan niku. Bener ta ora nikah mbuh. Nek Kanjeng Nabi jelas.
hafizul ilah karomatan li Muhammadin abahul amjada nan lismihi tarokus sifaha falam min adamin wa ila abihi wa ummihi. Kanjeng Nabi menika leluhure boten wonten ingkang hasil dari zina. Semua hasil dari nikah sah semua. Tarokus sifah falam yusibhum aruhu min adam ila abihi wa ummi. Kenapa? Kenapa? Karena gowo amanat Nur Muhammad. Sejak Nabi Adam sampai terus gowo Nur Muhammad yang jelas sekali padang terang benderang ketika digowo kali jadnya, kakeknya Abdul Muthalib dan bapaknya Abdullah. Itu jelas sekali itu. Saratun saronurun nubuwati fi asariri hurorimul bahiyah wa badaro badruhu, terang benderang koyo bulan purnama fi jabini jaddihi Abdul Muttalibi wa bnihi Abdillah atirillahumma Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kula men Jakarta apal berjanji sama ora apal. Hadirin kang kula hormati, itu era globalisasi. Era globalisasi adalah era ilmu pengetahuan. Era orang tidak percaya kalau tidak ada faktanya. Mahasiswa tiang-tiang itu mboten bakal percaya didongeng ini kene ora ono fakta buktinya. Itu sebenarnya Quran sudah menunjukkan kepada kita. Era ini sudah ditunjukkan oleh Al-Quran. Pundi nalikane Nabi Ibrahim jaluk karo Gusti Allah, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Gusti Allah, napa nggih sih panjenengan iso nguripaken wong mati? Ya iso. Pundi ayo buktine ayo. Endi ndelok? Pundi cobi ningali kula endi buktine? Qala awalam tu'min. Ora percaya tamu Ibrahim? Qala bala. Beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi yang saya inginkan adalah iman saya berargumentasi fakta ilmiah. Iman saya punya argumentasi hujjah empirik, bukti nyata. Oh, fasruhunna dan terusnya itulah ceritanya lah. Ambil burung terus dibagi papa, ditaruh di 4 penjuru, terus undangan kok keteko maneh urip maneh. Ini artinya era sekarang, era dulu Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah bukti empirik, bukti nyata, fakta ilmiah bisa dilihat dengan mata. Ini era zaman sekarang, Pak. Wong nom ora bakal percaya karo dongeng, karo nasihat sing dongeng, mboten bakal percaya niku. Harus nyata, fakta. Apa gunanya sholat, apa gunanya zakat, apa gunanya puasa, apa harus fakta nyata gunanya itu, faedahnya itu. Bon, ini era globalisasi yang ilmu pengetahuan. Era globalisasi juga era yang tidak jelas mana baik, mana benar, mana salah. Yang penting prosedurnya beres, maka akibatnya apapun dianggap benar. Contoh, NATO itu tentara Eropa, seluruh Eropa tentara namanya NATO. NATO gempur Libya, sampai Libya hancur, ratusan ribu orang mati, presidennya dipatahin yang gorong-gorong banyu. Tidak salah, tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena NATO hanya menjalankan perintah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB tidak salah, nggak bisa disalahkan karena hanya menerima amanat dari Liga Arab. Liga Arab tidak salah, nggak bisa disalahkan kalau sudah melalui rapat bersama. Jadi zaman saat ini yang penting prosesnya benar, akibatnya ratusan ribu orang mati, negara hancur, rugi sekian triliun, nggak apa-apa. Yang penting prosesnya benar. Ini jenenge zaman kayak ini ngeten iki. Nah, kita orang ini jangan seperti itu. Proses harus benar, akibat pun harus kita lihat, harus kita tinjau manfaat napa mboten. Kan itu cara berpikir kita seperti itu. Kemudian era globalisasi ini era yang seakan-akan kita ini dekat, mudah silaturahim, mudah nyambung, mudah hubungan, tapi seringkali terjadi dengan adanya SMS, dengan adanya internet, dengan adanya Facebook, Twitter, sering sumber daripada pertengkaran, konflik, fitnah dari SMS. Padahal gunanya SMS kanggo mempercepat hubungan, menggampangkan silaturahim, komunikasi jadi cepat dan gampang, tapi nyatanya sering menjadi sumbernya fitnah, adu domba, perpecahan lewat SMS, lewat Facebook dan Twitter. Paham betul? Oleh karena itu NU harus punya prinsip
akhlakul karimah, akhlak yang mulia harus kita jaga. SMS kita pakai tapi isinya berakhlak. Betul loh. Twitter kita pakai tapi digunakan dengan berakhlak. Internet kita pakai tapi kita gunakan untuk membangun akhlakul karimah. Paham betul? Ahlussunnah wal Jamaah ini secara formal, secara resmi didirikan oleh Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Wafat tahun 324 Hijriah. Imam Asy'ari kitabnya namanya Maqalatul Islamiyyin Al-Ibanah Ar-Risalah ila Ahli Tsaghr Al-Luma'. Imam Asy'ari karangan yang kata waktu Mu'tazilah. 40 tahun jadi tokoh Mu'tazilah. Karangannya kata keluar dari Mu'tazilah mendirikan Ahlussunnah wal Jamaah, karangan waktu Mu'tazilah dibuang sedoyo, dibakar. Maka begitu jadi Ahlussunnah nulis maneh. Nulis mali karangan namun sekedik ketumpu wafat, keburu wafat. Jadi baru karangan baru sedikit ketika Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Asy'ari punya murid Abdullah Al-Bahili, kitabnya hilang kabeh mbuh ngantos saiki ora ono. Abdullah Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani, kitabnya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-Ijaz. Al-Baqillani punya murid Abdul Malik Imamil Haramain Al-Juwaini, Latiful Isyarat, Al-Arba'in, Asy-Syamil, Ghayatul Umam, Al-Kafiyah, dikukaran Imam Haramain. Imam Haramain gak ada murid Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, kitabnya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Mihaqqan Nazar, Al-Qisasul Mustaqim, Al-Muqid min ad-Dolal, Mi'yarul Ilm, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Al-Badul Ghairi Ahli, Tahafutil Falasifah, Maqasidul Falasifah, Al-Badul Ghairi Ahli, Al-Qasid Ta'iyah, Ihya Ulumiddin. Lan sana-sana pun kata. Imam Ghazali gak ada murid Abdul Karim Syehristani, karangannya Al-Milal wan Nihal, Musara'atil Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syehristani gak ada murid Muhammad bin Umar Ar-Razi, kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib 16 jilid, Mabahithul Masyriqiyah 4 jilid, Al-Matalibul Aliyah 5 jilid, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 4 jilid. Lan sana-sana pun karangan Imam Razi. Imam Razi gak ada murid Abduddin Al-Iji, kitabnya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam 7 jilid. Al-Iji gak ada murid Abdullah As-Sanusi, kitabnya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi gak ada murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya Jauhar Tauhid. Al-Baijuri gak ada murid Ahmad Ad-Dasuqi, kitabnya Ummul Barahin. Dasuqi gak ada murid Ahmad Khotib Samba, Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Ad-Durar Saniyah, Al-Kawakibud Duriyah, Al-Mutammimah. Zaini Dahlan gak ada murid Ahmad Khotib Sambas yang mempersatukan antara Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kitabnya namanya Fathul Arifin dari Sambas, Kalimantan Barat. Ahmad Khotib Sambas gak ada murid Muhammad Nawawi Banten, Syarah Safinah, Syarah Sulam, Tafsir Munir. Nawawi Banten gak ada murid Mahfud Termas, Al-Ustadz Banjarmasin, Khalil Bangkalan, Abdul Somad Palembang. Mahfud Termas gak ada murid Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari gak ada putra Wahid Hashim. Wahid Hashim gak ada anak Abdurrahman Wahid. Abdul Wahid diganti Hashim Muzadi. Hashim Muzadi diganti. Luar biasa. Itu yang kesini, yang kesana, yang ke atasnya. Abul Hasan Asy'ari gurunya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali Jubai gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Huzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nazam. An-Nazam gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha gurunya Muhammad putra Sayyidina Ali dari istri kedua Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Siti Fatimah wafat, Sayyidina Ali nikah malih kalian Khawlah binti Ja'far. Gak ada putra Muhammad, tidak berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berpolitik sampai Sayyidina Husain jadi korban di Karbala. Tapi Muhammad ngaji mawon, membangun peradaban. Muridnya Muhammad bin Ali niki Ma'bad Al-Juhani, Ghailan Ad-Dimashqi, Wasil bin Atha. Ini semua pendekar rasional, pendekar intelektual semua itu. Nah, Muhammad ngajarin yang sopo? Gurune ya bapaknya dong Sayyidina Ali. Sayyidina Ali gurune sopo? Ya mertuane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gurune sopo? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah. Dari panjenengan melo NU itu dari saya sampai ke Allah, Pak. Jangan khawatir. Thulutsu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mengko teng akhirat ono wong sekelompok tiyang mlebu surga tanpa diperiksa para ulama, para aulia. Yang kedua wasulusu yatuna bidzunubihim wa khotoyahum fayufaru lahum. Ono sing wong dosane akeh, amale yo akeh. Dosane yo akeh, wis surga lah, surga mun diampuni.
Sing nomor 3 potongane sampean padha karo kula menawa. Potongane jenengan potongane iki. Wa thulutsu ya'tuna bidzunubi wa khotoya izam. Amal solehnya tidak ada, dosanya sambrek-gambrek. Gede-gede, akeh pisan. Kata malaikat, wah yang ini neraka ini, nggak bisa diampuni nih. Orang Boyolali nggak mau, orang NU nggak mau. Mboten purun kalau mlebu neraka. Kenapa? Karena saya cinta ulama. Karena saya pengikut ulama. Malaikat geguyu, ngaku cinta ulama kok kelakuannya orang sing mirip, kelakuannya ulama blas. Ibadah ora, akhlak ora, kelakuannya api ora. Tukang nipu, kurang ajar pisan. Tukang bohong. Mana buktinya kamu cinta ulama? Mana buktinya? Sebentar malaikat, saya punya bukti. Ambil. Lu ngos di toko mana? Kalender saya NU. Gambarnya kalender NU itu nggak menarik. Fotonya tanggal, menarik betul, menarik betul. Fotonya kalender NU, Kiai Hashim, Kiai Wahab, Babisri, menarik betul fotonya bu. Saya kisah hal kali kulo menarik betul bun. Malaikat kula niku saking cintanya pada ulama, tanggalan kula setiap tahun NU terus walaupun fotonya enggak nyahwati. Kula mboten nate nggawe kalender gambare Cut Tari, Luna Maya, Inul mboten nate mboten. Walaupun gambarnya menarik mboten. Karena kula seneng sakalain ulama. Senajan fotone Mbah Ilyas Ruqyah, ora menarik fotonya lah, tapi kula tiap tahun kalender NU terus saking kula cinta pada ulama. Itu malaikat pro kontra pecah jadi 2. Ada yang matan sorga, ada yang enggak, tetap neraka. Sampai voting. Kalau voting yang banyak, mayoritas yang memutuskan masuk sorga. Masih ada malaikat yang enggak setuju, tetap neraka tapi sedikit, minoritas. Yang mayoritas masuk sorga. Jadi luar biasa Pak. Ada orang kelakuannya jelek tapi cinta ulama, insya Allah selamat insya Allah. Wa thuluthiyatuna bidzunubi wa khotoya izam ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modalnya cuma satu, syahadah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, syahadah bahwa Muhammad adalah Rasulullah, didukung, diperkuat dengan bukti tanggalannya NU. Percaya betul ngoten, percaya betul. Betul percaya alhamdulillah. Ono wong ora percaya waktu ibu saya, waktu bapak saya mati saya nggak mau tahlilin. Kenapa? Nggak percaya saya. Nggak percaya bahwa doa itu sampai manfaat, betul percaya. Oh gitu ya. Kalau gitu saya doakan saja bapak kamu, Allahumma adzibhu wadribhu wadkhilhu nar. Moga-moga bapak saya mlebu neraka digebuki malaikat remuk, moga-moga. Ojo muring, ojo isu, orang nyampe dosa. Allahumma firlahu orang nyampe, Allahumma adzibhunya orang nyampe. Saya nggak percaya bahwa doa itu manfaat, nggak akan ada gunanya. Allahumma firlahu warhamhu itu nggak akan ada gunanya. Ya udah, saya doakan aja Allahumma adzibhu wadribhu wadkhulun nar. Mudah-mudahan bapak masuk neraka. Jangan marah, nggak nyampe doa ini nggak nyampe. Orang mana? Kalau mau haji, Ustadz, waktu saya pergi haji di Madinah, saya salam pada Rasulullah hanya sekali. Begitu datang ke pojok sana salam. Sudah, saya 8 hari di sana tidak pernah ziarah, cukup sholat jamaah. Enggak seperti teman-teman. Teman-teman itu setiap waktu ke sana salam, baru sholat. Kalau saya enggak, cukup sekali waktu baru datang saja. Saya jawab, bukan sampean yang malas ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini lu malas sering ketemu orang sampean. Cukup sepisan aja paling. Itu Imam Masjidil Haram Abdurrahman Sudesi itu yang suaranya enak itu. Ketika jenazah Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki bari dipun sholati, lungo kesah, betul-betul nyolati itu. Betul-betul nyolati Said Muhammad Sudesi itu. Ada saya ngomong bukan Sudesinya nggak mau nyolati Said Muhammad yang nggak mau disolati Wahabi. Kan tinggal balik mawon. Sing percaya monggo, sing boten-boten napa-napa, insyaallah NU akan bisa menjadi berpegang peran membangun bangsa Indonesia. Ketika kita mengamalkan Islam berarti memperkuat bangsa Indonesia. Ketika kita memperjuangkan negara berarti kita mengamalkan agama Islam. Tahlilan, jamiahan itu dalam rangka memperkuat tali masyarakat persaudaraan. Mau nih tukaran ketemu tahlil akur, mau nih wingi tukaran ketemu nang jamiah, maulid Nabi yasinan opo ngeten iki salaman akur maneh. Ini memperkuat bangsa Indonesia niki. Di samping pahala, syafaat, barokah nggih pasti itu, tapi yang paling penting lagi rekonsiliasi. Dari level grassroots, dari tingkat yang paling bawah. Walhasil, amal Islam kita untuk negara, negara untuk amal Islam kita. Artinya apa? Antara Islam dan nasionalisme,
Islam dan kebangsaan tidak bisa dipisahkan bagi warga NU. Memperjuangkan agama Islam berarti memperjuangkan negara NKRI, memperjuangkan NKRI berarti mengamalkan perintah agama Islam. Insya Allah NU badai munas di Pesanan Kempek Cirebon tanggal 15 September minggu ngajeng niku. Insya Allah Presiden rawuh dengan tema besar NU mengajak kembali ke Khitoh 17 Agustus 45. Artinya apa? Artinya mari kita bersatu. Lupakan perbedaan suku, lupakan perbedaan agama, lupakan perbedaan madhab, lupakan perbedaan partai politik. Mari kita bersatu kembali menyelamatkan keutuhan bangsa Indonesia ini.